Kapan kita bisa jaya? Sebenarnya tadi tahun 2027 itu sebagai bukan titik awal, sebagai tanda sudah mulai menghangatnya dan sudah mulai naik sekarang naik. Tapi kembali lagi kepada yang namanya laku utomo. Yang tadi katakanlah esensi sebagai hidup sebagai orang Nusantara, bukan hanya sebagai orang Jawa, adalah saya katakan adalah jati diri Nusantara adalah laku utomo tadi. Saya berada di depan begini, lidah ditekuk, napas di hidung, keluarnya bukan dikeluarkan, dimasuk dihirup dalam-dalam ke perut, pelan-pelan. Kalau bisa sampai di ujung di mata sini, dikeluarkan lagi melalui hidung yang sama. Itu senormal mungkin. Dan itu dihilangkan semua beban pikiran kita. Itu dilakukan berkali-kali, memang tahap awal agak sulit. Tapi lama-lama kalau itu dilakukan terus-menerus, maka keheningan akan tercapai. Hanya mari kita bersama-sama rukun, guyub, tujuannya Mbah Saeno membangkitkan ajaran Jawa ini. Ayo, sing salah dibenerke, lek wis bener ayo dituti bareng-bareng. Itu ajarane Gusti Allah iku siji bener wis. Bah diomong nih Sang Hyang Widi, Gusti Allah, Tuhan, Allah. Engko gur jeneng tak jenenge kadal ya ora ngamuk. Iya. Nggih. Iki bukan Mbah Mentrunyam iki lho. Nggih. Jadi biar memahami semuanya. Nggih. Ya memang sekarang adanya agama ini terkotak-kotak jadinya. Iya. Beda monggo Mas, tapi aja bedake. Nggih. Kalau kita udah ngaji rasa, ngerti rasa rumangsa krasa rumangsani, ya mari kita bersama-sama. Jane apa to bedane wong karo urip? Jadi orang itu kalau udah mendalami antarane urip karo wong, wis gak bedakne ya. Nggih. Sing londo urip ora? Sing Cina urip apa ora? Wong apa dudu? Ya ker wong urip kan gitu ya. Nggih. Dadine Mbah No ngomongne lek urip ya ora nek sing gedhi, ora nek sing cilik. Kabeh lek ora tak contoni ora gong. Nggih. Nggih, Mbah No. Uripe tengu Ya. ora keseseken. Nggih. Uripe gajah ya ora kelodon. Nggih. Ngono lho jane. Nggih. Sedaya menika ketingalipun mergo oknum nggih, Mbah. Tes pundi, Mbah? Ya saiki Oknum nek sing nyun sewu istilah dukun wau oknum Jawa. Nek sing niki wau oknum Arab. Oknum. ya gini Ya. Mas, ini ada Nih, yang menarik ini. simpel ya. Jadi wis kinodrat menungso lahir nang donya iki versine salah. Oh, nggih. Lek wis ora salah ora lahir menyatu kok akbar. Jadi lek wis ngakoni aku iki urip diambil kata alif PKA kasro Indomau lek aku iki urip tujuane urip kon piye? Ya kok bener toh. Jadi salah itu tadi bener kan. Nggih, Mbah. Sendika dawuh. Ya terus dikata-kata ana caraka. Nggih. Wis iki bar kuwi entek. Ana utusan. Nggih. Padha patulayan, padha saktine, padha baline ya. Nggih. Ya kalau diambil CC karo Hono Caraka Nimbano semua mungkin kalau sudah membaca tentang itu nanti terakhir ngaliyep baliku tanpa rasa. Jadi mulai Hono Caraka Data Sawala Padha Jaya Mangga Badama 20 bisa dikatakan sifate ngurip. Jadi sampai ada ngo 20. Tak contoni titik ya, engko terusno. Nggih. Awalane dari sini ya, lek ngene iki piye? Ngidek. Ya, jelas ya. Nggih. Ngising. Nguyuh, wis kurangane anune dhewe. Nggih. Waduh, luar biasa. 20. Nggih. Ngene nek pira ngene semua pucuk jempolan kaki sampai rambut. Itu kan udah jawaban ini toh Mas ya. Ya Mas Indra kan tahu sendiri kan. Wis le aku bar iki wis le pokoke. Aku arepe nata iki sing wis amanah iki. Ayo terusno. Nggih. Sekarang le
Bung Karno pulang. Merdeka. 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 Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Teman-teman, ini masih kita dilanjut dialog dari apa yang disampaikan Mbah Saeno ya. Jadi tampaknya kesimpulannya adalah semua ini karena oknum. Tapi Mbah Saeno jadi juga sempat menyampaikan orang spiritual yang benar tidak akan menyalahkan siapapun. Artinya oknum itu juga merupakan wujud titah Tuhan yang membuat kita akhirnya kemudian bisa bergerak seperti ini. Artinya bahwa orang Jawa itu tetap walaupun ada oknumnya tetap didongake rahayu sagung dumadi sampai seperti itu. Nih ditongkas iki. Nggih. Wolak-walik ing jaman. Nggih, terus kancine ya. Nggih, Mbak. Wis teko titin wancine wolak-walik ing jaman, mulai zaman Brontayuda mau kembali ke Jawa Dipa lagi. Nggih, nggih. Ya. Nggih. Lah ini sudah kembali ke asal sing mulai ini kutitipkan bangsa dan negaraku. Mbah No sekarang sudah menerima, kuserahkan bangsa isinya ajaran dan negaraku udah aku terima. Mau aku laksanakan cita-citanya Mbah No ingin bangun sekolah sing tanpa njaluk bantuan negara terwujud. Merdeka. Merdeka. Nggih, luar biasa. Nggih. Alhamdulillah. Kembali sekarang ke teman-teman. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan, ya. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Terima kasih banyak. Senang sekali dialog keempat narasumber ini sangat istimewa. Memberikan sebuah pencerahan. Sekarang tinggal saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari teman-teman ini. Yang paling pertama dari Pak Darwin. Rahayu Mas, titip pertanyaan untuk keempat narasumber atau salah satunya barangkali perbedaan antara roh dengan nafas itu letaknya berada di mana? Perbedaan antara roh dan nafas. Roh dan nafas. Roh dan nafas. Nggih. Monggo Mbak pilih Mbah Saeno. Monggo, Mbak Saeno. Monggo, Mbak. Nggih. Benten itu. Roh dan nafas itu perbedaannya urip dan yang menghidupi. Urip ya nek sing nguripi, perbedaannya roh dan nafas itu tadi. Nafase sing urip, rohe sing nguripi. Wis entek aja ditekokne nek. Nggih. Luar biasa. Tuntas terjawab. Nggih. Nah ini Mbak, berapa tahun lagi kira-kira kebangkitan Nusantara itu akan benar-benar terjadi? Secepat mungkin. Nah. Ya ini perlu saya jawab juga. Iya, monggo. Adanya gerakan revolusi kita ini, gerakan revolusi spiritual Nusantara Wening Manunggal. Jawabannya adalah kapan? Jawabannya adalah secepat Anda melakukan proses kejernihan jiwa Anda. Jiwa kita masing-masing. Apabila kita semakin cepat sadar nafas kita dan sadar untuk memurnikan jiwa kita masing-masing, kembali ke esensi tadi, rasa tadi, maka disitulah Nusantara akan bangkit. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Dan dengan ada fenomena kita ngaji rasa bersama ini, teman-teman muda semua yang menggerakkan ini adalah sebuah tanda bahwa itu percepatan sedang berlangsung. Akselerasi sedang berlangsung. Revolusi sedang berlangsung. Jadi revolusinya ini adalah revolusi yang sifatnya bukan berdarah-darah atau revolusi ya lalu perang dan sebagainya. Justru adalah kita bisa ning tadi. Kembali kepada ning. Jadi tanyalah kepada diri kita masing-masing, kula panjenengan sami, monggo dipun suwun. Ini ada pembocoran nih. Nggih. Iki woro-woro Mbak Saeno ya. Mbak No sasi Suro bulan 8 mendekati kemerdekaan mau mengadakan momen
bangkitnya Jawa Dipa Nusantara yang terletak nanti di Desa Kedung Gebang. Arepe nyulat Desa Kedung Gebang, lapangane menjadi lautan manusia Jawa. Nanti seminggu sebelumnya beliau kan siap mendatangkan. Ini kok wonten Banyuwangi. Ya, saya ingin Mas ya. Adanya bisa berjalan harus melewati kaki, makanya Jawa Timur itu Sangyang Suku, Jawa Tengah Sangyang Budel, Jawa Barat Sangyang Sirah. Lek mlaku sirahe dhisik ora penak mesti kuwalik, harus liwat sukune dhisik. Luar biasa. Jadi Bang dari Wetan. Sekarang udah Garuda yang dari ujung timur udah terbang menuju ke barat. Wah, perlu nyanyi nih. Bang bang bos raino, bang bang bos raino, srengenge muncul, muncul, muncul sunar sumamburat. Bang bang bos raino, bang bang bos raino, srengenge muncul, muncul, muncul sunar sumamburat. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicuit rame swara ceocean. Dari timur, ya Mbak. Merdeka! Merdeka! Saya mungkin nambah jawaban yang tadi ada pertanyaan yang saya sangat salut pertanyaan itu. Bahwa itu mengingatkan diri kita sendiri. Yang dikatakan bangkitnya dengan Nuswantara tadi, selain apa yang diatur oleh Mbah, oleh Dimas-Dimas ini, bahwa mengingatkan dengan inilah kita memahami diri kita dan kita berusaha tentang kawruh, tentang jati diri kita, sehingga kita laku kita adalah bener-bener laku Nuswantara atau Jawa. Disinilah mulai bangkit. Berarti kalau kapan, jadi kita tidak berbicara masalah sejarah yang sirna ilang kertane bumi, ning dari kita dengan pertanyaan itu berarti sudah jenengan sudah eling. Berarti inilah start kita akan kembali Joyo Nuswantara. Nah, ini hitam ini ya boleh membuktikan munculnya watu hitam sileme gabus ya. Lah gabus engko ayo padha dicedheki dibina ya Mas. Pisan pindho dibina terus. Ketiga kali ndak bisa dibina kakak. Lah kula menggawe iki Suryo malian. Revolusi spiritual kembali tadi. Kalau ndak berani gimana? Ya, gini betul. ya Mas, anane Mbah Nowani kaya ngene iki. Nggih. Cetuk bener Nggih. bukan kebenaran gitu ya. Nggih. Masa bener awani? Nggih. Wong sing salah berjamaah. Nggih. Inilah kerinduan. Ya, dan kasunyatan to. kasunyatan. Wah, ndekne tak ungkap. Ayo lek wong Jawa dadi didukun-dukune. Nah, saiki survei nang penjara. Ndekne Mas Indra tak omong. Jadi kenyataannya di penjara itu sing titele haji. Kalau se-Indonesia ribuan hasil dari Mekah. Lela trimo survei nanti. Ya. Saya. Nggih. Sekarang kali mayoritas ya. Wis tak kon survei. Tempone sing akeh ya agamane ya Islam. Leres. Gak bisa dibohongi tentang KTP. Leres. Mayoritas. Saya sedikit menambah yang tentang kapan kita bisa jaya. Sebenarnya tadi tahun 2027 itu sebagai bukan titik awal, sebagai tanda sudah mulai menghangatnya dan sudah mulai naik, tapi kembali lagi kepada yang namanya laku utomo yang tadi katakanlah esensi sebagai hidup sebagai orang Nusantara, bukan hanya sebagai orang Jawa, adalah saya katakan adalah jati diri Nusantara adalah laku utomo tadi, yaitu triloka tadi artinya wiji. Jadi saya sampaikan kembali lagi ke bahasan awal,
Triloka itu artinya wiji, menjadi laku utomo. Ketika bangsa Nusantara bisa laku utomo, maka ora suwe ngunduhi woh ranti. Titik terangi mahanani katentremeng lahir batine. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Jadi Ya, baik. Satu Monggo. pertanyaan lagi. Silakan. Ini saking Rahardika Afin Makayasa. Selamat sore Mas, minta tolong ditanyakan bagaimana cara bermeditasi yang benar sehingga bisa mencapai titik keheningan, atau orang dulu bilang neng dan tanda-tandanya jika berhasil itu apa? Baik. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya. Nah, ini masih ada dua narasumber di sini. Silakan, mungkin bisa dijawab tadi karena menyampaikan soal ning tadi. Bagaimana? Kalau saya dulu memang harus melalui guru, ya tahapannya ini guru. Jadi di Jawa terutama sangat jarang namanya, saya sampaikan sering berkali-kali, guru golek murid. Ini kewalik, kudune murid golek guru. Jadi ketika teman-teman saya yang ada di netizen ingin mempelajari tentang Kawuru Jawa, sebaiknya mencari guru. Kalau saya bicara ning, ning katakan semedi atau manekung, namanya macam-macam, bisa semedi, meditasi atau manekung, dan itu basicnya adalah bagaimana kita duduknya dulu. Biasanya duduk yang sangat rileks sekali. Ini nggak semua sama, tapi yang saya sampaikan adalah yang saya lakukan. Itu seperti orang yoga seperti itu, duduk yang rileks begitu, dan bermain di nafas. Nafasnya adalah biasanya kalau saya adalah lidah saya tekuk ke dalam, napas nupus keluar dari hidung. Jadi tidak menggunakan mulut terkunci. Terkunci, misalkan kalau di beberapa stupa ada yang begini, ada yang bermacam-macam, itu diperbolehkan sesuai dengan gurunya, biasa menyampaikan dengan cara berbeda. Maka kalau saya biasanya begini, saya menggunakan namanya sambung roso. Saya karena punya beberapa teman yang menggunakan sambung roso, saya bukan menyambungkan rasa saya, maka saya berada di depan begini, lidah ditekuk, napas di hidung, keluarnya bukan dikeluarkan, dimasuk ke dihirup dalam-dalam ke perut pelan-pelan. Kalau bisa sampai di ujung di mata sini, dikeluarkan lagi melalui hidung yang sama. Itu senormal mungkin. Dan itu dihilangkan semua beban pikiran kita. Untuk heningnya dihilangkan semua pikiran, apapun beban dihilangkan. Kalau bisa hanyalah namanya sumindi. Sumindi artinya kita harus pasrah diri bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita sangat kecil sekali dibanding Sang Maha Kuasa. Itu dilakukan berkali-kali, memang tahap awal agak sulit. Tapi lama-lama kalau itu dilakukan terus-menerus, maka keheningan akan tercapai. Tetapi biasanya tidak hanya cukup hening, ada beberapa syarat-syarat lain yang harus dilakukan. Ini biasanya dengan metode puasa biasanya. Itu lain guru, lain tata cara. Jadi kita nggak bisa menyampaikan seperti apa detailnya, tapi itu hanya etapa awal. Jadi etapa awal itu hanya sikap saja, tetapi kalau itu dilakukan sendiri di rumah tanpa bimbingan seorang guru, maka nanti dikhawatirkan pikirannya gerambiang. Ketika gerambiang, maka dalam diri kita bisa gini, mohon maaf, puasa adalah salah satu cara untuk mengosongkan dalam diri kita. Biasanya auranya terjadi panas. Panas atau kadang-kadang menjadi magnet dari golongan goib tertentu. Di sini kalau kita nggak ada gurunya yang mendamping kita, kadang-kadang kita bisa dimasuki oleh sesuatu yang goib yang kita sebut adalah barang bekasaan itu, sehingga orang kesurupan atau ngigo atau halu dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu untuk hal ini memang perlu kita harus belajar pada seorang guru untuk mendampinginya. Saya menama. Oh iya, monggo. Semua. Ada tatanan Semua menjawab. Semua. Ada tatanan yang disebut meditasi tadi, atau bahasanya kayak yang kaprah. Dari pertanyaan itu saya menjawab adalah sembah. Sembah itu ada 3 tataran. Sembah rogo, sembah cipto, sembah roso. Jadi ada itu. Nah tadi yang dijabarkan oleh Dimas yang kawi ini adalah tentang sembah rogo, noto diri ini.
Noto diri ini adalah yang pertama, noto diri itu apa? Karena kita sembah, manekung. Bahasa manekung itu adalah dari pemikiran segalanya disatukan dalam satu pusat. Yang disebut ning jagat alit. Sikap adalah di mana kita ini dalam melakukan sembah itu tadi apa? Sehingga ada yang disebut wara. Jadi wara mudra dalam memberikan kini semuanya itu adalah tentang di mana maksud apa kita sembah. Disengguyung dengan napas tadi. Napas memang tidak harus melalui mulut, karena mulut dan mata tidak begitu menjam juga tidak boleh. Kita tidak boleh. Sehingga bagaimana caranya Ki? Ya berarti pandangan ini yang seakan-akan kita menutup mata, tapi tidak, kita melihat. Karena sembah itu tidak boleh kita menutup, harus ketok gamblang, yaitu mata ini mandang ke sini sampai turun ke bumi. Bujuk irung, grono. Nah inilah napasnya, bukan napas dada yang kita pakai, karena nanti keluarnya dari hidung, sehingga napas yang biasanya kalau anak muda nyanyi itu pakai napas yang perut. Ya. Karena disinilah nyawijinya. Rasakan semua tenaga pikiran itu, darah mengalir ini jangan iso ngrasake. Menyatu menunggal siji drek. Sehingga wis lunggune mapan bungu ngene apa ning kono ana krikil ora krasa lara, ana gembledake petir ora krungu, berarti wis nyawijine kene. Nah itulah rogo, barulah nanti menginjak kepada rasa dan cipta. Itu tatanan. Jadi enggak ujuk-ujuk kita duduk golek papan sing enak, ana sendenane, ya itu berarti jagung, orang manekung. Ngapunten. Jadi semacam itu, karena itu leluhur. Jadi di antara vertikalnya menyatunya yang dikatakan bawono alit bawono gede, yo alam, yo bumi, yo rogo kita, yo sang pencipta, telu-telune nyawiji, trimanunggal, itulah yang disebut manekung atau sembah atau meditasi. Inggih, menika matur nuwun. Ya, jadi sepakat bahwa pertama memang perlu guru, ya. Guru untuk membimbing itu memang penting sekali. Nah, guru sendiri tadi sudah disampaikan metodenya bermacam-macam, ya. Dan kalau yang saya dapatkan itu adalah cukup kita itu rileks, ya. Kemudian merasakan aliran nafas kita yang normal sehari-hari. Jadi cara kami seperti itu, ya. Jadi setiap tarikan nafas, hembusan nafas itu dinikmati, dirasakan, dan merasakan bahwa di dalam aliran itu ada kasih sayang Tuhan yang luar biasa untuk kita. Nah, teman-teman, setelah tadi merasakan rileks, kemudian kita bisa merasakan nafas normal, ya. Jadi tidak ada dibuat-buat, jadi nafas biasa. Itu bisa dilakukan dalam kondisi apapun panjenengan. Ini yang saya terima. Jadi dalam kondisi apapun, lagi ngobrol, lagi santai, lagi diam, duduk, berdiri, berbaring, apapun asalkan panjenengan nyaman, itu rasakan, ya. Nah, ketika sudah itu, nanti lama-lama akan rileks itu membawa kepada keterhubungan kita dengan diri kita yang sejati. Nah, di situ mulai keheningan itu kita akan rasakan. Nah, kemudian indikasi dari keberhasilan meditasi itu apa tadi? Adalah ketika kita sudah hidup kita itu selalu terhubung setiap saat dengan diri sejati, dan kemudian terjadi yang ketiga, pemurnian jiwa. Ya, terjadi kejernihan energi, ya, tidak ketumpangan yang disebut oleh Mas Yangkawi tadi, macam-macam dari dimensi rendah, ya. Terus kemudian kejernihan emosi, ya, kita sudah lebih stabil,
tidak mudah naik turun emosi kita. Kemudian kejernihan dari pengetahuan. Jadi kita sudah lagi tidak jarene-jarene merasakan, menyaksikan segala sesuatu, betul-betul kita alami sendiri. Ya. Terus terakhir adalah kita terjadi kejernihan karma. Artinya apa? Jejak-jejak kegelapan kita di masa lalu, ya, itu akan kemudian dilebur. Kemudian kita starting, ya, new start, memulai lagi kehidupan yang lebih baik. Indikasinya yang paling kelihatan adalah kita menjadi lebih nyaman hidup ini, lebih selaras, dan lebih merasakan kebahagiaan yang konstan. Ya, jadi tidak terombang-ambing oleh segala persoalan yang membawa emosi kita menjadi naik turun. Ya, di situ. Nah, inilah cara-cara yang cukup bervariasi, tapi kalau dari kami itu cara yang terbaru adalah itu, ya. Dan tadi selalu sambung jiwa. Maka matur nuwun kepada teman-teman Ngaji Rasa juga dalam kesempatan ini banyak yang kemudian menghubungi kami untuk belajar tentang itu, dan kita jadikan dalam satu grup memang ada, saya namakan grup Sadar Nafas Nusantara, ya. Jadi di situ kita menikmati aliran nafas kita sehari-hari dalam segala kondisi. Kira-kira demikian. Itu jawaban dari